Oke Bapak Ibu Saudara, apa kabar hari ini? Luar biasa, amin. Ada kemenangan, amin. Boleh lihat samping kanan kiri, katakan ada kemenangan. Haleluya. Hari ini adalah hari yang ke 29. Kita ada di minggu yang terakhir di bulan Januari. Tanpa terasa kita akan mengakhiri satu bulan akan lewat. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah kita kerjakan selama 29 hari. Dan di luar dari rencana kita, di luar dari pikiran kita, tanggal 27 Januari terjadi sesuatu, betul? Di luar apa yang kita pikirkan. Ada di sini yang berpikir, Tuhan saya berdoa 2023 tanggal 27 banjir, Tuhan banjir. Ada kalau banjir berkat, amin. Tapi kalau banjir bandang, aduh jauhkan dalam nama Yesus. Dan orang mulai mulai mensinkronisasikan antara apa yang dikatakan peramal dengan yang terjadi. Saya baru dengar tadi malam, Saudari Sela dengar kemarin sore pas pulang dari sini, Sela bilang, Kak yang kemarin itu yang orang ramalkan katanya akan ada di suatu pulau di salah satu podcast. Nggak usah dicari Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian dikatakan bahwa ramalan di 2023 ada di satu pulau katanya. Di satu pulau akan terjadi banjir besar, ada air yang besar begitu. Terus ada yang tanya, itu di pulau mana? Itu di Sulawesi mana khususnya? Katanya, oh di Sulawesi Utara dan di Sulawesi Selatan, di Makassar katanya. Dan di mana? Di Manado. Dan kemudian ada lagi katanya di satu daerah yang kecil, di situ juga akan mengalami bencana. Dan orang-orang mulai mengedit dan mulai mengaminkan apa yang dikatakan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita hidup bukan ditentukan oleh apa yang kata orang, tetapi kita hidup ditentukan oleh kata Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, jangan percaya ramalan. Atau ada yang sekarang, kalau dulu ada yang ramalan, ada yang Virgo di sini, Virgo, Sagittarius, apalagi Leo katanya sangar-sangar karena Leo itu apa? Bukan seharimau ya. Pokoknya singa atau apa begitu. Orang mulai cari, ramal dulu Leo, percintaan. Kamu akan bertemu dengan seseorang. Biar langsung menikah masih ada lagi itu. Kemudian keuangan, kamu akan kekurangan. Dan sepanjang bulan berpikir, saya kekurangan. Dan kekuranganlah dia sesuai dengan apa yang dia imani. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah memikirkan 27 Januari terjadi bencana. Dan kita bersyukur kita diberikan kekuatan, amin. Dan banyak orang yang kehilangan rumah, kehilangan harta benda, bahkan tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan sebentar kita gereja dari Departemen Misi akan ke lokasi untuk membagikan bantuan. Bukan hanya kita berdoa untuk bersimpati dengan mereka, tetapi kita pun harus datang untuk membagikan berkat Tuhan. Sebagaimana Tuhan katakan, bagaimana Tuhan, ada orang bertanya, guru bagaimana kami melihat guru kekurangan, guru tidak punya pakaian, guru tidak punya makanan, guru tidak punya tempat tinggal. Kemudian Tuhan katakan, apa yang kita lakukan kepada orang yang hina, orang yang berkekurangan, kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita boleh ada, masih berkumpul bersama-sama dan bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tanggal 27 itu hujan ya dari malam sampai subuh. Dan saya tidak tahu kalau ternyata di lantai 1 Restika juga ada banjir. Dan sampai lumayan lah sampai segini dang. Dan Bapak Ibu Saudara, waktu saya belum turun, selesai pujian penyembahan saya doa di kamar karena itu hujan. Jadi ya sudah, kita tidak kantor, sudah diliburkan semua. Dan kemudian rupanya Ana Restika ada story. Ada story, ada ikan masuk dalam rumah. Karena saking jernihnya mungkin air. Biasanya kan kalau ada yang banjir ada yang PC begitu kan. Kemudian ini puji Tuhan airnya bersih. Jadi cuma numpang lewat dari selokan belakang sama selokan muka. Jadi kita ada penyerangan Bapak Ibu Saudara dari depan dan belakang. Saya belum tahu kalau di bawah sudah ada penyerangan.
Kemudian siapa anak muda WA, Kak Restika aman? Saya bilang puji Tuhan aman. Karena saya di atas, ternyata mereka di bawah lagi berperang. Pangpung dan saya turun. Apa yang terjadi? Selesai peperangan sudah angkat kaki. Banjir di bawah ternyata. Saya lagi tanya-tanya jemaat, bagaimana di sana aman? Ternyata di bawah kami juga sudah ada airnya. Tapi puji Tuhan tidak apa-apa. Sampai akhirnya waktu sudah mulai surut dan yang tersisa hanyalah kenangan, genangan. Dan selesai itu sudah dibersihkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada juga beberapa jemaat yang sudah langganan kalau hujan ya lumayan masuk air sedikit. Dan ada beberapa juga jemaat yang tidak biasanya kena banjir begitu ada air yang masuk, tapi karena longsor, karena ada timbunan-timbunan begitu sampai airnya masuk ke rumah-rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita alami tidaklah seberapa dengan apa yang sedang dialami para korban saat ini. Tapi kita berdoa, puji Tuhan, Tuhan baik. Amin. Tuhan memberikan hujan kepada orang benar, Tuhan memberikan hujan juga kepada orang fasik, Tuhan memberikan matahari bagi orang benar, Tuhan yang sama juga memberikan matahari kepada orang fasik. Jadi mari kita harus tetap hidup benar di hadapan Tuhan dan kita percaya Tuhan akan menolong kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, tema kita sepanjang tahun ini masih berbicara tentang renew. Bilang samping kanan kiri, renew. Oke, nah apa-apa monyong-monyong sedikit. Nah, renew. Nah, dan Bapak Ibu Saudara, renew adalah bagaimana kita mengalami pembaharuan. Pembaharuan. Mari kita akan melihat bersama-sama. Ini adalah ayat tema kita sepanjang tahun ini. Saya akan berbicara tentang hari ini, berbicara tentang pembaharuan hati. Oke. Yang di sini punya hati katakan amin. Semua kita punya hati. Tuhan ciptakan kita semua. Oke, mari kita buka bersama Yeskiel 36 ayat 26. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, waktu Yehezkiel dia menerima pesan Tuhan ini untuk bangsa Israel yang sedang ada di dalam proses pembuangan, dan Tuhan memberikan pesan Tuhan yang kuat untuk mereka diperbaharui kembali karena banyak hal yang mereka alami, dan Tuhan katakan, aku memberikan hati yang baru, aku yang memberikan roh yang baru dalam batinmu, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, Bapak Ibu Saudara, pembaharuan kehidupan kita dimulai dari pembaharuan hati. Yang percaya katakan amin. Waktu hidup kita akan diperbaharui, semuanya dimulai dari hati. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi pembaharuan hidup dimulai dari pembaharuan hati kita. Jadi hidup kita akan berubah kalau hati kita berubah. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, hati kita, hidup kita akan berubah kalau hati kita berubah. Izinkan Tuhan yang memperbaharui hati kita. Amin. Izinkan Tuhan yang memperbaharui hati kita. Kalau kita memperbaharui hati kita sendiri, kita akan merasa kecewa. Dan kita akan pilih-pilih. Tuhan, kalau soal ini jangan Tuhan, kita hati sakit sekali. Tuhan boleh enggak kalau perbarui hati yang bagian pekerjaan. Kalau hati bagian jodoh, jangan Tuhan. Kalau bagian keuangan, jangan Tuhan. Kalau bagian kasih, jangan Tuhan. Tetapi mari izinkan Tuhan yang memperbaharui kehidupan kita. Izinkan Tuhan yang mengubah hidup kita. Izinkan Tuhan yang mengubah hati kita. Kita tidak bisa mengubah diri kita sendiri dengan kekuatan kita. Kita butuh Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Izinkan Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara, berilah hatimu diperbaharui dan dibentuk oleh Tuhan. Ada satu kisah tentang seseorang. Tuhan katakan kepada Yeremia, pergilah kepada tukang periuk dan perhatikan cara pembuatannya. Dan kemudian Yeremia di sana dikatakan firman Tuhan bahwa kemudian dia melihat seorang tukang periuk. Kalau di sini itu di daerah Rembokan.
Jadi suka bikin vas bunga, suka bikin pot bunga yang di luar begitu. Dan suka-suka dari tukang periuk. Mau model kayak apa, kalau dia lihat agak ini kayaknya masih ada bentol-bentol. Masih kurang rapi, dihancurkan lagi, dibentuk lagi. Dan firman Tuhan katakan pergilah dan perhatikanlah tukang periuk. Dan demikian juga aku membentuk engkau. Aku yang adalah tukang periuk dalam hidupmu. Jadi mari kita mau memberi hidup kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Yang siap dibentuk Tuhan, katakan amin. Pembentukan. Enak kalau sudah hasilnya, betul? Enak kalau lihat sudah ada hasilnya. Tetapi proses pembentukan itu tidak enak. Tetapi bagaimana kita akan melihat hasil yang indah kalau kita tidak melewati proses. Cintai, kalau ada iklan Yakult, cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Nah, tapi kita akan katakan kepada Tuhan, cintai prosesmu, ikut Tuhan setiap hari. Asik. Oke, mantap. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, berikan hidup kita kepada Tuhan untuk diproses oleh Tuhan. Kita tidak bisa protes kepada sang pembuat proses. Kita tidak bisa protes kepada Tuhan, Tuhan sakit, stop. Tuhan katakan masih bisa. Kamu akan menjadi bejana yang indah. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 18 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Katakan amin. Mari kita garis bawahi kata menurut apa yang baik pada pemandangannya. Menurut apa yang baik menurut pandangan sang tukang periuk itu. Dan sang tukang periuk dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan proses kita dan belum baik menurut pandangan Tuhan, Tuhan masih mau proses terus, tetap lakukan saja firman Tuhan. Tetap ikuti saja proses. Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah naik kelas kalau kita tidak mengikuti proses yang ada. Seorang anak kelas 1 SD bertemu dengan anak kelas 6 SD. Eger kelas berapa? Kelas 1 ya. Eger misalkan belajar 1 tambah 1. Eger pikir 1 tambah 1. Tapi Eger dia sudah sebelum sekolah kelas 1 dia sudah pintar berhitung. Nah, misalkan ya anak umur kelas 1 SD. 1 tambah 1. 1 tambah 1. 1, 2. 2. Hei pintar. Datang kakak-kakak yang kelas 6 SD. 1 tambah 1 le cuma begitu le. Kecil. Kita enggak perlu pakai pikir. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2 berapa? 2 tambah 2. 1, 2, 3, 4. 4. Hei, orang tua pasti senang pintar. Anak yang kelas 6 SD, cuma 4, 2 tambah 2, 4 lagi senang. Kemudian 10 tambah 2. 10 tambah, mama pinjam, mama punya jari 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, hei pintar. Anak yang kelas 6 SD, cuman lagi 10 tambah 2 pakai jari-jari. Sudah di luar kepala. Nah, proses yang dia lewati itu sudah lewat, betul. Tetapi coba umur anak 1 SD, yang anak kelas 6 SD itu. Pasti dia pun akan sama melewati proses itu. Betul? Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, waktu kita menghadapi proses yang besar dan kita sudah menang. Ada orang yang sedang diproses oleh Tuhan dan kita berkata, cuma begitu cuma nangis-nangis. Coba seandainya orang ada di posisi situ. Jadi Bapak Ibu Saudara, cintai proses. Bilang samping kanan kiri, cintai proses. Jangan melawan kepada si pembuat proses. Jangan pernah melawan. Bapak Ibu Saudara, sakit betul. Saya melewati proses waktu sosmed ini mengingatkan kenangan. Saya ingat kemarin saya diingatkan oleh si buku wajah.
diingatkan 1 tahun yang lalu. Ternyata 1 tahun yang lalu saya sempat story di buku wajah saya di sosmed. Saya lagi ada di lantai 5 Siloam, rumah sakit Siloam. Dan saya story Gunung Manado Tua dan di depan ada pohon-pohon. Dan di situ saya pakai lagu apa gitu ya. Dan ternyata mengingatkan, saya waktu itu lagi jaga almarhum papa saya. Diingatkan lagi, tapi saya private di buku wajah saya. Saya lagi duduk, saya pakai kaos kaki karena saya kedinginan. Menjaga mertua saya, menjaga papa. Dan diingatkan lagi, dan saya bilang aduh teringat lagi waktu bagaimana proses yang ada. Dan bagaimana sepanjang tahun kemarin saya melewati proses. Tetapi saya percaya segala sesuatu, Yeremia 29 ayat 11 mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu Tuhan katakan, Tuhan membuat kita baik menurut pandangannya. Jadi kalau kita sedang diproses, hidup kita sedang diproses oleh Tuhan, itu semakin baik menurut pandangan Tuhan. Bilang samping kanan kiri, jangan protes Tuhan. Nanti Tuhan bilang mau baku ganti, Tuhan yang jadi orang, Tuhan jadi Tuhan. Tuhan berapa lama Tuhan bilang pulang. Bukan pulang rumah Bapa di sorga, so ada pemberontak. Kemarin saya dengan Sela waktu di kendaraan pulang, saya bilang lihat ini longsor, mau ke arah di Restika di dekat Hermina rumah sakit ada longsor kiri kanan. Dan kemudian Sela bilang begini, wih Kak tanggal 27 itu banyak orang batria Tuhan Kak. Banyak orang yang berseru kepada Tuhan. Dan begitu cepat terjadi. Padahal cuman hujan tidak sampai berhari-hari. Dan terjadi demikian. Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita alami, Dia yang mengatur hidup kita, bukan kita mengatur Tuhan. Amin. Jadi ikuti saja proses Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita sedang diproses oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, izinkan Tuhan melakukannya. Apapun proses pembentukan dalam hidup kita, hasil yang terbaik Tuhan yang tahu bagi kehidupan kita. Hasil yang terbaik dalam proses hidup kita, yang tahu bukan kita, yang tahu itu Tuhan. Saya bersama dengan suami berharap supaya di akhir ujian Bapak Gembala saat dia akan menyelesaikan promosi doktornya dengan pertolongan Tuhan, berharap masih ada Papa untuk melihat sebagai satu rasa terima kasih dan syukur karena melihat anaknya boleh ada dalam promosi yang Tuhan percayakan. Tetapi apa yang kami rencanakan tidak sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan kami pun akan tetap mengikuti, proses ini proses, kami siap menerimanya. Bapak Ibu Saudara, proses apapun yang kita alami dalam hidup kita, kita tidak boleh protes sama Tuhan. Karena kita percaya pembentukan yang kita alami ada hasil yang terbaik yang Tuhan kerjakan bagi kita. Mari dengan cepat kita akan melihat apa yang dapat kita pelajari melalui pembaharuan hati. Yang pertama, apa yang kita pelajari melalui pembaharuan hati? Yang pertama, Tuhan memberikan kita hati yang baru dan hati yang taat. Katakan hati yang baru dan hati yang taat. Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru dan hati yang taat. Mengapa saya mengawali dengan pendahuluan berbicara tentang pembaharuan, tentang pembentukan? Karena kalau Tuhan membentuk kita, hati kita ini akan menjadi hati yang baru. Kita akan memiliki hati yang taat. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu hati kita diperbaharui oleh Tuhan, maka janji Tuhan tadi katakan, Tuhan akan memberikan kita hati yang taat, bukan hati yang keras sama seperti batu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan BIS dikatakan begini. Maka kamu kuberikan hati yang baru dan pikiran yang baru. Hatimu yang sekeras batu itu akan kuganti dengan hati yang taat. Bapak Ibu Saudara, bandingkan dua terjemahan ini. Kalau ini terjemahan yang sering kali kita baca, terjemahan baru.
Kamu akan lebih kalem ya Bapak Ibu Saudara. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Di sini dikatakan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Kalau di sini dikatakan hatimu yang sekeras batu itu akan kuganti dengan hati yang taat. Artinya betul-betul keras, sekeras batu. Bapak Ibu Saudara, saya percaya waktu kita mendengar firman Tuhan ini, mari kita akan memberikan kehidupan kita sepenuhnya dalam proses Tuhan. Dan Tuhan yang mengubah hati kita, Tuhan yang memperbaharui hati kita, dan Tuhan memberikan kita hati yang taat. Yang percaya katakan amin. Janji Tuhan, Tuhan memberikan kita hati yang baru. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan, Tuhan memberikan kita hati yang baru. Tetapi tugas kita adalah menjaga hati kita. Amin. Janji Tuhan, Tuhan memberikan hati yang baru. Tetapi tugas kita harus menjaga hati kita. Bilang samping kanan kiri, harus jaga hati. Jangan kau nodai, harus jaga hati. Janji Tuhan, Tuhan berikan kita hati yang baru. Tapi kita pun ada tugas. Ingat, kita punya tugas. Tugas kita apa? Menjaga hati. Nah Bapak Ibu Saudara, sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang berkenan kepada Tuhan. Kalau hati kita benar, apa yang kita pikirkan semua berkenan kepada Tuhan. Jangan simpan sampah dalam hati, nanti busuk Bapak Ibu Saudara. Jangan simpan sampah dalam hati, nanti bau. Jangan simpan sampah dalam hati, karena nanti ada kecoa yang datang, nanti ada lalat yang datang, nanti ada nyamuk-nyamuk yang datang, nanti ada ular yang datang, bahkan buaya akan datang. Nah Bapak Ibu Saudara, itu kalau ada sampah di pinggir hulu sungai. Nah Bapak Ibu Saudara, mari jangan taruh sampah dalam hati. Tapi kita memiliki hati yang bersih di hadapan Tuhan. Supaya Bapak Ibu Saudara kita ini memiliki hati yang bersih, maka harus kita pikirkan semua yang baik, semua yang manis. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan taruh sampah tetapi gantikan dengan semua yang baik. Mari kita baca Filipi 4 ayat 8. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa? Pikirkanlah semuanya itu, katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau hati kita kan itu juga ada hubungannya dengan pikiran kita. Kalau kita taruh dalam pikiran kita, taruh dalam hati kita, semua yang benar kita pikirkan, semua yang mulia kita pikirkan, semua yang adil kita pikirkan, semua yang suci kita pikirkan, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Apa yang mau disedap didengar? Emang saudara enak mau dengar orang yang mengeluh terus? Aduh. So ini, aduh, so hujan, aduh, so panas, aduh, so gelap, aduh, so terang. Semua cuaca dia protes, mengeluh terus. Hujan mengeluh, panas mengeluh, somu-somu orang Manado bilang. Somu-somu mengeluh, so gelap juga mengeluh Bapak Ibu Saudara. Tetapi tentunya kita ingin mendengar. Waktu hujan sore-sore kilat sambar pohon kanari. Orang tetap bersyukur. Bersyukurlah. Kalau lupa gerakan ingat gaya Moses. Kepada Tuhan. Kalau dia pegang gitar. Sebab dia baik. Bersyukurlah. Enak enggak? Mana lebih enak mau didengar? Orang yang bersyukur atau orang yang bersungut? Lebih enak apa? Lebih enak dengar orang bersyukur Bapak Ibu Saudara. Dan kita harus bersyukur apapun yang terjadi. Jadi apa yang sedap didengar, pikirkanlah itu. Pikirkanlah semua yang disebut kebajikan. Semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kemarin saya chatting sama Komandan Excel. Karena beliau waktu beberapa lalu turun bersama tim SAR dari Pol Air dari Bitung datang membantu korban bencana banjir. Dan kemarin saya tanya, Komandan posisi lagi ada standby di tidak ada di lokasi banjir.
Ya semoga supaya ndak ada lagi banjir. Dan kemudian saya katakan iya amin, tetap berdoa karena ini Manado so gelap. Sudah Kak, ndak akan mau hujan, akan lewat saja. Amin, akan lewat saja. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita mau memikirkan semua itu Bapak Ibu Saudara. Dan kita percaya waktu sekalipun jemuran banyak, waktu semendung, saudara boleh katakan mendung tak berarti hujan. Saudara percaya bahwa ada pertolongan atau saudara bisa menyanyi seperti lagu yang saya taruh di buku wajah saya. Seperti pelangi sehabis hujan. Itu akan lebih bersyukur daripada saudara bilang, solala, angka, taruh. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara kita akan bersyukur kepada Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Supaya apa? Mari kita baca bersama-sama Efesus 4 ayat 23. 1, 2, 3. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, katakan amin. Supaya kita diperbaharui dalam roh dan pikiran kita. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ingatkan kita. Jika hati kita diperbaharui, maka pikiran kita juga pasti akan diperbaharui. Maka kita tidak akan memikirkan yang jahat. Kita tidak akan curiga-curiga. Kita tidak akan berpikiran negatif karena hati kita bersih. Pikiran kita yang kita pikirkan ini semua Bapak Ibu Saudara. Seandainya semua kita jemaat Tuhan memikirkan ini dan ini yang menjadi doa saya buat kita semua. Mari pikirkan semua ini. Maka kita percaya kita akan diperbaharui hati, roh dan pikiran kita. Boleh berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata dalam Filipi 2 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama. Ini harus ada dalam pikiran kita. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Taruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus supaya hati kita diperbaharui dan hati kita menjadi taat melakukan firman Tuhan. Apa sih yang pikiran yang terdapat dalam Yesus? Banyak Bapak Ibu Saudara, tapi saya hanya taruh beberapa. Pikiran yang terdapat dalam Yesus, yang ada dalam pikiran Yesus tentunya jiwa-jiwa pasti. Banyak yang lain, tetapi saya ambil ini. Mementingkan kepentingan orang lain bukan dirinya sendiri, betul? Tidak mengutamakan kepentingannya sendiri. Pikiran Yesus, dia mau rela berkorban. Buktinya apa? Sampai mati di kayu salib supaya kita diselamatkan. Pikiran Yesus adalah memperdulikan orang lain. Jadi dia tidak egois tentang dirinya. Itu yang terdapat dalam pikiran Yesus. Dan firman Tuhan tadi katakan di dalam Filipi, hendaklah dalam hidup kita pikiran dan perasaan yang ada dalam Yesus pun ada dalam hidup kita. Dan kesimpulan dari pikiran yang terdapat dalam Yesus, Yesus adalah orang yang rendah hati. Bilang kanan kiri, katakan humble. Humble ya, bukan sambel. Humble. Humble. Kalau orang Jawa bilang humble. Nah Bapak Ibu Saudara, kita harus rendah hati. Karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Hati kita harus terlebih dahulu diperbaharui. Supaya kita dapat mengetahui mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang sempurna. Semua dimulai dari hati. Semua berawal dari hati. Apa yang kita pikirkan maka itu yang akan kita lakukan. Setuju atau setuju? Apa yang kita pikirkan itu yang akan kita lakukan. Tadi malam saya sudah mau istirahat. Tapi pas 12:30 Bapak Ibu Saudara, saya bangun, kemudian saya buka lagi laptop, saya membaca lagi firman Tuhan, kemudian muncul dalam pikiran, ini puru so lapar. Dan puji Tuhan sekarang sudah terbantu dengan banyak driver-driver online. Dan saya mulai cari apa yang buka jam 12:30 pagi. Oh, ada salah satu yang masih buka di dekat Restika. Saya langsung order, datanglah dia hampir jam 1. Dan semua berawal dari pikiran. Aduh, coba seandainya saya waktu itu berpikir, sudah tidur Jo, berdoa Jo. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu tadi pagi suami baca WA saya karena saya sampaikan aduh tengah malam lapar. Dan kemudian balasnya tinggal tadi pagi waktu bangun dia langsung dia telepon. Aduh Han, tadi malam juga sama. Iko sama le.
Saya pikir perasaan bukan cuma tengah malam, hampir setiap jam. Salam Han, aman. Dia lagi online, ikut ibadah online. Nah, perasaan dia pun biar setiap hari, setiap jam lapar. Dan kemudian waktu saya bilang, Han, tadi malam kita lapar. Kemudian dia bilang, sama. Jangan pura-pura supaya kayak itu sehati. Nah, memang sudah sehati. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian dia bilang begini, kita pun lapar tadi malam. Tapi kita berusaha tutup mata dan tidur. Supaya saya tidak keluar uang beli makanan lagi katanya. Supaya saya tidak gemuk lagi katanya. Dan itu dua versi yang berbeda. Pikirannya waktu lapar, Bapak Gembala memilih tidur. Wah, luar biasa. Prok. Biasanya kalau di sini, Han lapar. Mari trompi makanan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pikirannya berbeda. Waktu saya berpikir saya lapar, saya langsung cari handphone, saya langsung order. Bapak Gembala ternyata lapar tadi malam, tengah malam, tapi sebenarnya masih frukso makan. Cuman biasa kalau kaget lapar. Nah, dan akhirnya waktu dia berpikir lapar, dia memilih untuk tidur. Dan inilah pilihan kita Bapak Ibu Saudara di pikiran. Bilang kanan kiri, pikiran kita. Jadi... Oke. Jadi dalam hidup kita itu adalah pilihan, apapun adalah pilihan. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua kita harus mulai dari hati kita, dan apa yang kita pikirkan itu yang akan kita lakukan. Waktu kita berpikir untuk mengasihi, maka kita akan mengasihi. Amin. Waktu kita berpikir untuk berdoa, maka kita akan berdoa. Waktu kita berpikir untuk menyembah Tuhan, maka kita akan menyembah Tuhan. Waktu kita berpikir untuk bermurah hati, berkorban, memberi, maka kita akan melakukannya. Karena apa yang kita pikirkan itu yang akan kita lakukan. Karena firman Tuhan katakan di bagian lain, apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itu semua dimulai dari hati Bapak Ibu Saudara. Dan jangan berpikir, jangan percaya anak muda, jangan percaya bilang hanya hendak kuat. Kita pe hati sebenarnya sayang, kita pe mulut sih yang agak-agak kasar. Hello, kasih tinggal. Kalau dia maki-maki terus, enggak, tapi hati enggak begitu, cuma tapi mulut. Bertobat, yang percaya, yang nona-nona, bye-bye. Kak Sela, tolong cek ini anak-anak muda, yang nona-nona, jangan sampai terbuai dengan rayuan mesra Pulau Kelapa. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari. Apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Tidak mungkin kita berkata kita mengasihi tapi hati kita jahat. Kalau kita berkata kita mengasihi, maka tindakan kita pun harus melakukannya. Karena apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Jangan tiba-tiba makian yang keluar. Nyandak sengaja, kita kok enggak mau bilang itu. Marki apa suka itu yang keluar karena ada di dalam hati. Di dalam hati memang mau memakai. Di dalam hati memang mau kasar. Jadi yang keluar itu yang dari hati. Jadi jangan bilang lain di bibir, lain di hati. Jangan percaya. Bapak-bapak, ibu-ibu setahu tahun berapa. Itu judul lagu. Itu cuma judul lagu. Kalau firman Tuhan, apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Jangan simpan kebencian bertahun-tahun. Dan saya temukan ada orang yang masih simpan bertahun-tahun kebencian. Seberapa kali kalender udah ganti, masih tetap menyimpan kebencian. Yang dia ceritakan kepahitan, yang dia ceritakan kekecewaan, yang dia ceritakan aduh kiapa tutup hati ya iyalah. Nggak mau mengampuni. Satu kali ada seorang telepon saya, seorang bapak telepon saya. Dan dia lagi ada tanya sesuatu tentang ada hal yang dia tanyakan. Kemudian tiba-tiba dia nyeletuk begini. Dia bertanya begini. Pastor, kita kotek mau tanya. Yang waktu lalu itu, kenapa yang sampai ada masalah? Bayangkan Bapak Ibu Saudara. 10-11 tahun lalu Bapak ini, bukan jemaat di sini enggak.
jemaat di sini enggak begini, enggak begitu. Jemaat di sini memikirkan semua yang baik. Amin. Semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, semuanya itu yang dilakukan. Amin. Dan Bapak ini tanya begini, "Hei pastor, yang waktu lalu apa sudah masalah?" Terus saya pikir-pikir, yang mana? Itu yang apa sampai seperti itu? Ya masalahnya sebenarnya apa? Terus saya bilang, masalah apa? Terus dia yang ingatkan, ya ampun saya saja sudah lupa. Karena saya sudah mengampuni, saya sudah melepaskan berkat. Saya tidak ingat lagi, saya baik-baik hubungan dengan orang-orang. Dan kemudian dia bilang, ya pastor. Terus saya katakan, Bapak minta maaf. Jaga hati dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Minta maaf sekalipun itu senior saya kata, tapi enggak Bataria. Jagalah hatimu Bapak. Enggak, saya katakan Pak, jagalah hati dengan segala kewaspadaan toh karena dari sana terampai kehidupan. Bayangkan saya sudah tidak ingat masalahnya apa, Bapak ini ingat. Enggak ada urusan dengan saya, enggak ada urusan dengan orang lain. Dan itulah Bapak Ibu Saudara, orang suka cari-cari masalah. Sebenarnya bukan masalahnya dia mau cari masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan simpan sampah. Dan saya tidak mau ada sampah-sampah. Saya mau bersihkan hati saya mau bersihkan hidup saya. Karena banyak hal yang lebih baik, lebih indah didengar, yang disebut kebajikan, yang layak dipuji. Itu yang lebih baik kita pikirkan daripada kita menyimpan sampah. Bilang kanan kiri, jangan bersimpang sampah. Jangan bersimpang sampah Bapak Ibu Saudara. Bayangkan Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi kalau toh hati kita jadikan tempat sampah. Nah Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama. Apa yang dapat kita pelajari dari pembaruan hati? Yaitu yang pertama tadi, Tuhan memberikan kita hati yang baru dan hati yang taat. Yang kedua, apa yang dapat kita pelajari dari pembaruan hati? Tuhan mau supaya kita menjaga perbendaharaan hati. Katakan amin. Jaga perbendaharaan hati. Perbendaharaan hati artinya apa yang orang simpan di dalam hati ini harus orang jaga. Jadi waktu Tuhan berikan sesuai dengan janji Tuhan, Tuhan memberikan hati yang baru, maka tugas kita harus menjaga hati. Amin. Harus jaga hati. Hati itu mudah untuk terluka. Nah, apalagi yang ibu-ibu, wanita-wanita, udah kasihan, ada yang tahu, coba nggak jadi kita. Bapak-bapak menjadi ibu, bayangkan Jo. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita mau menjaga hati, jaga perbendaharaan hati kita. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi itu yang lagu itu, lain di bibir, lain di hati. Itu cuman lagu Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan katakan yang diucapkan mulut meluap dari hatinya. Jadi apa yang orang ucapkan itu meluap dari hatinya. Nah kalau kita akan tahu orang itu masih ada kebencian tentang orang lain. Orang dengar Jo, cara dia bicara tentang orang itu. Misalkan saya bicara tentang Koko. Keisha, Koko ini main drum, brang-brung, ribut sekali. Misalkan saya lagi ada masalah dengan Koko belum dibereskan. Keisha. Kemudian Keisha bilang, Kak dia itu so bagus. Bagus apa? Tidak bagus. Karena apa? Pikiran hati tidak baik. Tapi waktu hati beres, sekalipun Koko ada tak salah pukul simbal terlalu kuat, saya akan katakan luar biasa. Koko permainanmu luar biasa. Tapi kalau hati yang tidak beres, Koko kenapa main begitu? Padahal susah terbaik. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk kita dapat mengukur tingkat hati kita, apakah kita ini sudah tidak ada sampah-sampah di hati saat kita mendengar orang itu kita atau bercerita tentang orang itu, yang kita ceritakan tentang kebaikan, betul? Yang lagi kebaikan sama istrinya, susah Jo, istri model begitu, enggak bisa tukar tambah, harus tetap. Tapi waktu hati sudah beres, sekalipun ini bagaram sekali, tetapi sebagaimana langit tanpa bintang. Ya.
demikian juga kalau aku tanpa dirimu. I love you mama. Itu akan terjadi kebaikan yang luar biasa langsung. Papa mau masak apa? Biar hari-hari menu itu terus. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena apa? Kita menjaga perbendaharaan hati kita. Amsal 4 ayat 23 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahannya BIS begini. Jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Jadi hati kita yang menentukan jalan hidup kita. Kita mau jalan ke jalan yang benar, hati kita yang menentukan. Kita mau jalan di jalan yang salah, hati kita yang menentukan. Kita mau berpikiran yang negatif, hati kita yang menentukan. Kita mau berpikiran yang positif, hati kita yang menentukan. Kita mau marah, itulah hati kita yang menentukan. Nah Bapak Ibu Saudara, hati adalah sumber keinginan dan keputusan. Jadi jangan cuman ada lagu begini. Aku ingin begini, aku ingin begitu, aku ingin ini itu banyak sekali. Hei balik-balik bambu, Doraemon. Itu keinginan. Nah Bapak Ibu Saudara, hati adalah sumber keinginan dan keputusan. Jadi di hati ini sampai keinginan melakukan yang benar ataupun tidak. Dan hati inilah yang akan mengambil keputusan. Untuk orang mau eksekusi apa yang ada dalam hati atau tidak, itu tergantung dalam hati kita. Boleh bilang kanan kiri, jaga lagi hatimu baik-baik bro, sis. Nah, kita menginginkan sesuatu dimulai dari hati. Ketika kita ingin melakukan dosa dimulai dari hati. Melakukan kebenaran dimulai dari hati. Nah Bapak Ibu Saudara. Saya beberapa hari ini, 1 minggu ini. Saya WPDA-nya di dalam kitab Amsal. Itu berbicara tentang teguran-teguran. Berbicara tentang didikan-didikan. Berbicara tentang bagaimana Salomo diberikan hikmat untuk menegur, untuk mendidik. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau hati kita tidak siap untuk menerima didikan, menerima teguran, maka yang ada adalah pemberontakan. Betul atau salah? Betul. Nah oleh sebab itu mari kita mau taruh dalam hati kita untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau dibentuk, saya mau dididik, saya mau punya hati yang benar di hadapan Tuhan. Nah karena firman Tuhan katakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Untuk memperbaiki kelakuan kita. Untuk memperbaiki kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan ingatkan kepada kita. Dalam Amsal 12 ayat 1 ini. Ini WPDA saya tadi malam. Dikatakan begini, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Dalam terjemahan BIS dikatakan, orang yang cinta kepada pengetahuan senang mendapat teguran. Siapa di sini yang senang mendapat teguran? Berarti dia cinta kepada pengetahuan. Tetapi orang yang tidak suka ditegur adalah orang dungu. Bilang kanan kiri, saya mau ditegur biar saya lebih berpengetahuan. Bapak-bapak kalau ditegur istri, jangan muka maskena. Oh tegur terus, oh saya biar jodang. Istri-istri kalau ditegur suami, tegur terus kita kok anak-anak. Firman Tuhan katakan orang yang cinta kepada pengetahuan senang mendapat teguran. Jadi orang yang mau cinta kepada pengetahuan, orang yang lebih berpengetahuan, orang yang mau hidup di dalam bagian lain, didikan adalah juga untuk membuat kita semakin memperbaiki kehidupan kita. Dan firman Tuhan katakan jadilah orang yang mau untuk ditegur oleh Tuhan. Nah, saya mau cerita. Berbicara tentang pikiran, berbicara tentang bagaimana hati kita. Jadi ingat, kita harus simpan perbendaharaan yang baik ini. Buang dari perbendaharaan hati kita ini yang harus dibuang ya. Jangan simpan di tempat sampah. Kolose 3 ayat 8 sampai 10 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi buang dari perbendaharaan hati kita ini semua. Nah,
Bapak Ibu Saudara, buang dari semua ini dari hati kita. Ingat, apa yang kita pikirkan itu dari hati kita. Satu kali, bukan cuma satu kali, sebelum saya tahu kebenaran itu, saya baru tahu kebenaran itu baru tahun ini. Saya setiap kali lihat orang yang di sepeda motor, kemudian ada motor dua yang berjejeran jalan begitu. Terus kemudian ada motor sebelah yang pengendara di motor sebelah, kakinya itu ada di motor yang sebelah begini. Pernah lihat atau pernah alami? Saya pernah lihat. Dan setiap kali saya lihat begitu di hati ini tidak enak. Ini orang di jalan kayak mau sok-sokan begitu. Dalam pikiran saya ya, maafkan saya. Dalam pikiran saya ini orang sok-sokan, mau mentang-mentang. Karena mengganggu, kalau misalkan kita lagi begini kan mending yang satu di belakang dong, jangan begini. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, saya baru tahu. Waktu kami lagi dalam perjalanan, tiba-tiba yang menyetir kendaraan saya ini, Saudara Moses, dan ada beberapa anak motor di dalam. Mereka bilang begini, kasih yang sana, yang lagi di jalan berdua begitu. Terus saya bilang, emang kenapa? Makam puji begitu, itu yang saya bilang. Makam puji nih anak-anak di jalan. Terus mereka bilang, Kak, itu dorang bukan bermain. Memang mereka lagi apa? Yang satu mogok, jadi yang satu itu bantu dorong. Oh begitu, ya Tuhan ampuni semua kesombongan. Saya langsung bilang, ya Tuhan ampuni saya. Selama ini saya pikir ini orang mentang-mentang di jalan, sok-sokan begitu. Dan ternyata saya baru tahu kebenarannya, Tuhan ampuni saya. Dan anak-anak bilang begini, Kak, saya pun kalau lagi di jalan ada orang yang lagi dorong-dorong motor, saya langsung datang dekati dan saya dorong dengan kaki, jadi kami jalan sampai di pompa bensin. Ada Bapak Andres di belakang angkat tangan, saya korban. Karena Pak Andres pun korban saat lagi kehabisan bensin atau pecah ban, ada yang orang datang, sang penolong. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebelum saya tahu. Coba kita perhatikan, jadi itu paradigma saya, ini orang sok-sokan di jalan. Ternyata sekian tahun saya melihat, baru kali itu saya mendengar dan saya mengetahui. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang kalau ada orang begitu, saya akan sabar di belakang motor itu sebelum saya melewatinya dan saya kasihan. Aduh kasihan. Kalau dulu, mentang-mentang lagi. Nah Bapak Ibu Saudara semua dari hati. Tapi saya percaya Tuhan ampuni saya. Dan para bikers ampuni saya. Saya tidak tahu. Terima kasih buat pengampunannya. Nah Bapak Ibu Saudara, itu hal-hal yang kecil. Tetapi waktu saya belajar ini, saya berpikir, saya alami itu Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita mau membuang segala hal-hal yang tidak berkenankan Tuhan. Dan cara kita menilai yang belum tentu seperti itu, karena saya tahu itu ini orang, ini anak, apalagi sekarang ini bapak-bapak, kelihatan ada bapak-bapak anak muda tapi seperti itu, dan ternyata itu salah dalam pikiran saya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita harus mengisi perbendaharaan hati kita dengan ini. Mari kita baca bersama-sama, ini ayat terakhir, Kolose 3 ayat 12 sampai 14, 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian.